Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang kami hormati Profesor Juliansyah, semoga antum diberikan kesehatan, keselamatan, dan keberkahan dalam hidupnya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, wa syukurillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah. Syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang diberikan kepada kita semua, sehingga kita diberikan nikmat sehat untuk senantiasa melakukan aktivitas sehari-hari dalam rangka mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam mari kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Semoga kelak kita bisa mendapatkan syafaat beliau. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini, perkenalkan saya Fauzi Falih Amanullah, mahasiswa S2 Universitas Latansa Masiro. Pada kesempatan kali ini ingin menjawab dan menyelesaikan tantangan dari Bapak dosen. Bapak dosen meminta para mahasiswanya untuk belajar mengajar di depan kamera. Oleh karena itu, saya ingin tuntaskan tantangan ini, semoga hasilnya juga yang terbaik. Oke. Hari ini, pada kesempatan kali ini, Bapak dosen memberikan kesempatan kepada kami untuk menjelaskan salah satu materi yang ada di buku ini. Buku yang dikarang oleh beliau sendiri, yaitu Prof. Juliansyah Nur. Nama bukunya itu Dasar-Dasar Manajemen Sumber Daya Manusia, Praktik dan Strategi. Nah, ada di salah satu babnya itu membahas tentang manajemen kinerja di bab 7. Nah, ini yang akan saya coba telaah, saya akan coba dalami setelah saya baca, setelah saya analisa, setelah saya pelajari. Mari kita coba pembahasan tentang manajemen kinerja. Oke, manajemen kinerja. Yang saya pahami dari manajemen kinerja itu berkaitan dengan sebuah konsep yang merujuk pada perusahaan untuk mengatur, mengelola suatu sistem, juga mengoptimalkan kinerja karyawannya. Untuk apa? Untuk mencapai tujuan perusahaan. Jadi manajemen kinerja ini sangat berkaitan sekali dengan apa yang ada di suatu perusahaan, karena akan berkaitan dengan sistem dan karyawan. Maka dalam aspek perusahaan ada dua hal yang sangat penting untuk diatur, dikelola, dimanage, dioptimalkan, yaitu sebuah sistem dan sebuah operator. Operator itu orang yang menjalankan sistem. Dalam sebuah perusahaan, operator itu disebut pegawai atau karyawan. Maka sistem yang baik akan menghasilkan
tujuan yang baik. Begitu pula karyawan yang paham, mengerti tentang sebuah sistem, maka dia akan bisa mencapai apa yang diharapkan, ditargetkan oleh suatu perusahaan. Oleh karena itu, komponen terpenting dalam sebuah perusahaan, anggaplah ini adalah sebuah perusahaan, maka sistem dan operator atau yang kita sebut dengan karyawan dan pegawai itu harus memiliki komponen-komponen yang sangat penting untuk dilaksanakan. Seperti misalnya sebuah sistem itu artinya sebuah perencanaan. Gitu ya. Atau kemudian juga setelah perencanaan ini disebut sebagai visi gitu ya. Kemudian misi seperti itu. Kemudian setelah perencanaan ini maka akan timbul yang namanya pelaksanaan. Nah, pelaksanaan ini berarti berkaitan dengan sebuah strategi dan eksekusi. Sehingga maka akan muncullah yang namanya penilaian. Nah, penilaian ini akan berkaitan dengan yang namanya evaluasi. Nah, ketika pelaksanaan, penilaian, kemudian sebelumnya dilakukan adalah perencanaan, maka inilah yang disebut dengan sebuah sistem. Jadi perusahaan itu memiliki yang namanya visi, kemudian misi, kemudian strategi, kemudian eksekusi, dan yang terakhir adalah evaluasi. Maka pada ujungnya nanti akan terlihat apakah tujuan, apakah harapan dari suatu perusahaan itu terlihat atau tidak, didapatkan atau tidak. Seperti itu. Dan karena sebuah perusahaan akan mencari yang namanya profit atau keuntungan. Ini sudah jelas bahwa akan mencari keuntungan yang sebanyak-banyaknya. Nah, selain sistem, maka perlu ada orang yang menjalankan sebuah sistem. Nah, disebutnya lah itu adalah karyawan ataupun pegawai yang berkaitan dengan sumber daya manusia itu sendiri, orangnya, gitu loh, sebagai pelaksana dari sebuah sistem. Sehebat apapun sistem, sekeren apapun sistem, tanpa ada orang yang menjalankannya, maka tidak akan bisa menghasilkan apa-apa. Oleh karena itu, seorang operator atau karyawan atau pegawai itu harus memiliki pengetahuan atau wawasan, sehingga dia memiliki kompetensi yang dibutuhkan oleh perusahaan. Nah, dari kompetensi, pengetahuan, wawasan ini muncullah nanti pada akhirnya pengalaman.
dari sebuah pengalaman itu muncullah yang namanya profesionalisme, jiwa profesionalisme. Maka sangat penting. Nah, profesionalisme itu, jiwanya itu akan menghasilkan sebuah apa? Sebuah tindakan dan pikiran. Pikiran ini disebut dengan mindset. Untuk apa? Untuk menggapai dari sistem itu sendiri. Oleh karena itu, sangat penting sekali kita bisa membuat sistem yang baik dan mengoptimalkan operator atau pegawai dari perusahaan tersebut. Apa? Agar harapan dan tujuan dari sebuah perusahaan bisa tercapai. Oke. Kita hapus dulu yang ini ya. Oke, apa sih sebetulnya yang perlu kita perhatikan, yang perlu kita garis bawahi dari analisa sebuah permasalahan yang ada di sistem maupun operator? Pertama, perlu menetapkan yang namanya standar atau SOP atau KPI. Saya pakai kata standar saja. Standar perusahaan. Ini yang akan menjadi acuan, pedoman, pegangan bagi sebuah perusahaan. Perlu diingat juga, standar ini menjadi sebagai sebuah dasar atau landasan pergerakan yang ada di perusahaan. Maka seorang manajer harus bisa menetapkan standar-standarnya itu agar langkah-langkah dari karyawan, dari sistem itu bisa terukur sehingga dapat dievaluasi. Yang kedua, standar sudah ditetapkan, maka perlu adanya konsistensi. Mengapa konsistensi ini sangat diperlukan? Karena konsistensi ini yang akan membuat sebuah perusahaan itu memiliki daya produktivitas. Sebab produktivitas itu harus memiliki pemahaman yang dilakukan secara terus-menerus sehingga konsistensi ini akan mencapai kepada tujuan atau harapan dari perusahaan itu, target-targetnya. Atau lebih sederhana lagi seperti ini. Perusahaan itu harus bisa produktif, adaptif. Dapat bisa menyesuaikan
keadaan dan situasi di lingkungannya, bisa memahami persoalan-persoalannya, sehingga bisa melakukan sesuatu yang benar sesuai dengan standarnya, dilakukan secara terus-menerus sehingga tujuan gitu ya, profit ini bisa terlaksana. Atau selain profit, growth, pertumbuhan. Seperti itu, agar bisa terjadilah menjadi perusahaan yang keren, visible gitu ya, mampu mengangkat kesejahteraan dari perusahaan, dapat bisa membuat sejahtera karyawannya, seperti itu ya. Oke, seperti inilah. Jadi inilah yang berkaitan dengan manajemen kinerja. Sebetulnya kalau menyampaikan seperti ini ya, pengen ada diskusi ya, tapi hanya dengan kamera, jadi tidak interaktif. Tapi ini adalah sebuah hal yang menarik bagi saya, agar bisa menjadi pengalaman dan pembelajaran untuk saya pribadi lebih baik dalam mengajar. Mungkin inilah yang bisa saya lakukan. Inilah yang bisa saya presentasikan. Inilah yang bisa saya paparkan. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu nanti di pertemuan selanjutnya. Terima kasih Bapak dosen atas kesempatannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.